Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nashkuruhu ala ni'amihil jazilah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, di pertemuan yang sudah lewat kita sudah membahas apa yang dimaksud oleh Imam Ghazali tentang bidayah, hidayah, dan nihayah. Sedikit banyak kita sudah ketahui itu semua. Selanjutnya pada sesi ini kita lanjutkan pembacaan kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Waha ana musyirun alaika bibidayatil hidayati. Waha iling-iling. Waha ini litambih ya, untuk mencari perhatian kita semua. Ana utawi ingsun iku musyirun, wong kang nuduhaken, alaika ing atase sira, bibidayatil hidayati, kelawan hidayatul hidayah. Apa itu bidayah, apa itu hidayah, sudah kita bahas ya, jadi tidak usah saya maknai. Bibidayatil hidayati, kelawan bidayatul hidayah. Aku akan tunjukkan, kata Imam Ghazali, kepada kalian semua tentang bidayatul hidayah. Litujarriba biha nafsaka, litujarriba supaya jajal, supaya nguji ya, biha kelawan bidayatul hidayah, sapa sira biha kelawan bidayatul hidayah, nafsaka ing diri ira, ing awak ira, agar engkau bisa menguji, ngetes ya, menguji diri kita sendiri-sendiri. Watam tahinalan yo nguji biha kelawan bidayatul hidayah, watam tahinalan supaya nguji sapa sira biha kelawan bidayatul hidayah, qalbaka ing ati sira. Selain kita menguji diri kita, jiwa kita, juga menguji hati kita. Fa in sodafta mongko lamuno mendapati, nemoni sapa sira qalbaka ing ati sira, ilaiha maring bidayatul hidayah, mbok temoni mailan ingkang condong, wa nafsaka lan nemoni ing jiwa ira biha kelawan bidayatul hidayah, mutawaatan ing taat, walahalan ing bidayatul hidayah, maring bidayatul hidayah kok temoni qabilatan ing nrimo, fadunaka mongko ndadekno sapa sira, ndadekno modal maksudnya ya, karena sudah semangat hatinya, hati kita terhadap bidayatul hidayah itu mau menerima, jiwa kita juga mau taat. Fadunaka mongko dadekno modal, itu semua jadikan sebagai modal. Untuk apa? At-tatallu'a ing tangga ya, tangga untuk naik, ilan nihayati maring nihaya. Wattawalghuli lan menyelam, fi biharil ulumi ing dalem, fi biharil ulumi ing dalem segorone ilmu. Jadi ilmu diumpamakan seperti samudra. Ini karena luar biasa banyaknya ilmu yang memang harus diketahui. Jadi kalau nanti setelah kita diajarkan oleh Imam Ghazali bagaimana menempuh bidayah atau dengan hidayah itu, maka kita harus melihat apakah jiwa kita merasa senang mendapatkan petunjuk-petunjuk itu dan taat mau mengamalkan petunjuk-petunjuk yang sudah disampaikan oleh Imam Ghazali nanti. Nah, kalau jiwa kita, hati kita mau menerima itu semua dan bisa taat, semangat untuk mengamalkan, begitu, maka bagaimana?
kita lanjutkan lagi. Maka itu menjadi modal. Saya lanjutkan. Maka itu menjadi modal bagi kita untuk naik kepada nihayah dan menyelam kepada luasnya ilmu pengetahuan. Kalau jiwanya tadi taat, menerima dan mau mengamalkan. Wa in sodafta mongko lamuno nemoni sapa sira qalbaka ing ati sira. Kalau engkau menemukan hatimu inda muwajahatika iyaha ing dalem ngadepi bidayah biha kelawan qalbuka biha kelawan ati sira kok temoni musawwifan ing ogah-ogahan. Kalau engkau mendapati hatimu menghadapi bidayatul hidayah itu ogah-ogahan, wabil amalilan kelawan ngamalaken bimuktadoha kelawan tuntutannya atau ajaran-ajarannya bidayatul hidayah itu, kamu temukan hatimu mumatilan engkang semoyo. Jadi kalau Anda mendapati nanti setelah Imam Ghazali menjelaskan berbagai hal, di belakang nanti banyak ya, di kitab ini kita akan belajar bagaimana cara berwudu yang baik, adab kita bangun tidur seperti apa, bagaimana cara sholat yang baik, bagaimana menghadapi lisan kita. Nah, di era media sosial ini, semua nanti insya Allah akan dijelaskan oleh Imam Ghazali di dalam kitab ini. Nah, kita akan menguji hati kita, gitu loh. Kalau di dalam menghadapi itu semua, hati kita itu musawwifan, ogah-ogahan, ya, dan juga mumatilan, janji-janji saja gitu, semoyo-semoyo. Nah, gitu. Fa'lam, kata Imam Ghazali, kalau seperti itu, fa'lam, ngerti sapa sira, anna nafsaka ing sak temene jiwamu, almailata kang condong, ila talabil ilmi maring golek ilmu, iku hiya utawi nafsuka iku an nafsu al ammaratu kang perintah bisui kelawan keelekan. Ketahuilah bahwa jiwamu yang condong untuk mencari ilmu itu didorong oleh nafsu ammarah bisu. Saya ulangi, jadi kalau jiwa kita di dalam menghadapi bidayatul hidayah itu mengamalkannya ogah-ogahan, janji-janji, tarsok itu ya, entar besok, maka kata Imam Ghazali, maka semangatmu di dalam mencari ilmu itu didorong oleh nafsu ammarah. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, sedikit kita perlu tahu bahwa di dalam diri kita ini banyak pendorong, banyak motif. Jadi kalau melakukan satu tindakan itu motifnya banyak sekali. Nah, di sini Imam Ghazali menyebut ada salah satu pendorong, yakni nafsu ammarah, ya. Kalau kita lihat ammarah, nafsu al-ammarah itu ikut sigot mubalaghah. Jadi ammarah itu perintah, kalau ammarah itu banyak perintahnya. Gitu. Bisui kelawan keelekan, kepada keburukan-keburukan. Jadi dia mendorong kepada keburukan yang sangat banyak. Dan bukan cuma banyak, tapi dengan berbagai cara dan tipu dayanya. Itu nafsu ammarah, gitu. Nah, ini semua nanti di belakang kita akan ketahui juga, gitu. Kita akan ketahui apa sebenarnya yang menjadi nafsu ammarah itu seperti apa. Dia selalu memerintahkan kepada hal-hal yang buruk. Kita lanjutkan. Waqat intahadot. Kalau yang memerintahkan nafsu ammarah, waqat intahadot lan teman-teman tangi atau tumindak ya. Waqat intahadot lan teman-teman tumindak apa nafsu. Mutiatan halih taat lisyaitoni maring setan. Allah ini kang den laknat. Maka hakikatnya nafsu atau jiwa kita yang sedang belajar tadi itu sedang mentaati setan yang terlaknat. Liyudlika
liyudlika supaya numekakno sapa setan bihabli wururihi kelawan tali tipu-tipu dayanya, agar setan itu bisa menjerat kita, menjerat manusia dengan tali tipu-tipu dayanya. Fayastadrijuka bimakidatihi, fayastadrijuka mongko ngelulu atau menyeret pelan-pelan bimakidatihi kelawan rekodoyone setan ila ghamratil halaki tumeka maring kerusakan yang parah, kepada kerusakan yang parah. Itu setan tadi. Kalau kita melakukan tolabul ilmi, ya mencari ilmu tapi malas mengamalkan, maka pada hakikatnya kata Imam Ghazali, jiwa kita itu melakukan itu semua adalah karena taat kepada setan. Laknatullah alaih, itu al-lain maksudnya laknatullah alaih. Nah, setan itu menarik kita pelan-pelan gitu. Dengan rekayasanya, dengan tali tipu dayanya itu menarik kita pelan-pelan tanpa kita terasa, sampai pada akhirnya kita jatuh kepada ghamratil halak, kerusakan yang sangat parah. Wa qasduhu utawi tujuane setan iku ayyurawija yen to ngelakokno sapa setan, iku ayyurawija yen to ngelakokno sapa setan alaika ing atase sira asyarra ing keelekan. Tujuannya setan itu adalah agar kita menjalani keburukan-keburukan fi ma'radil khairi ing dalem tampilan busana kebaikan. Tujuannya setan itu adalah agar kita mau melaksanakan keburukan-keburukan dalam tampilan kebaikan-kebaikan. Hatta yulhiqo, sehingga nemoaken sapa setan ka ing sira bil akhsarina kelawan wong-wong kang rugi apane amalan amal perbuatane, sampai pada akhirnya setan-setan itu bisa mempertemukan, menyatukan kita dengan orang-orang yang disebut oleh Al-Quran, oleh Allah bil akhsarina a'mala, orang-orang yang rugi amal perbuatannya. Itu tujuan setan. Alladzina yaiku wong-wong dolla kang sesat, opo dolla kang sesat, opo sa'yuhum perbuatane alladzina fil hayatid dunya ing dalam urip ono alam dunya, yaitu orang-orang yang hidupnya di dalam dunia itu tersesat. Wahum utawi alladzina iku yahsabuna, wahum utawi alladzina iku yahsabuna padha nyono sapa alladzina annahum ing sak temene alladzina iku yuhsinuna bagusi sapa alladzina sun'an ing perbuatane, yaitu orang-orang yang sesat perilakunya di dunia ini, dan mereka mengira bahwa mereka telah memperbaiki amal baiknya atau memperbaiki amal perbuatannya. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ini dalil ini kadang-kadang juga sering kita pakai atau sering kita dengarkan ya, sering kita dengarkan dipakai untuk mengancam bagi orang-orang yang mungkin tidak sesuai dengan tujuan kita. Jadi kalau tidak sesuai dengan tujuan kita, kita masukkan kepada orang-orang yang bil akhsarina a'mala, orang-orang yang merugi amal perbuatannya, sudah beramal tapi nggak dapat apa-apa, seperti seorang penjual yang tidak mendapatkan apa-apa. Nah, ini semua saudaraku kaum muslimin dan muslimat, kita harus hati-hati. Ini Imam Ghazali ingin membuat warning tentang pentingnya mengamalkan sebuah ilmu. Jadi nanti di belakang ada, ya nanti di belakang ada bahwa ilmu itu adalah sebuah satu kesatuan dengan amal perbuatannya. Kalau kita berbicara iman itu kan ulama sepakat bahwa al-imanu al-iqraru bil lisan wat tasdiqu bil jinan wal amalu bil arkan. Iman itu apa? Iman itu ikrar bil lisan, jadi lisannya bersyahadat begitu. Nah, asyhadu alla ilaha illallah,
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, terus kemudian wa tasdiqu bil jinan, jadi hatinya ikut membenarkan apa yang diucapkan itu. Setelah itu adalah mengamalkan dengan perbuatan apa yang diperintah oleh Allah di dalam persaksian kita itu, maka kita amalkan dengan arkan, dengan anggota tubuh kita. Itu menjadi satu kesatuan. Begitu. Ini penting sekali untuk dipahami oleh kita semua. Ya. Jadi sebenarnya kalau berbicara hidayah itu kalau Imam Ghazali seperti kemarin sudah kita bahas adalah thoriqohnya. Mengamalkan ilmu itu hidayah. Kalau Imam Ghazali di sini itu begitu. Itu buah dari ilmu. Jadi ilmu itu pohon, ya ibaratnya ilmu itu pohon, kemudian hidayahnya itu adalah buah. Nah, jadi kalau kita ada pohon tapi tidak berbuah, itu kita tidak bisa menikmati. Gitu. Yang bisa kita nikmati adalah buah itu. Gitu. Ya. Nah, hanya dengan punya pohon, punya buahnya, maka kita bisa menikmati rasa enaknya buah itu. Nah, nikmatnya buah itulah nihayah, begitu ya. Jadi fi hadratillah, itu ada di sisi Allah, itu adalah suatu kenikmatan yang sangat luar biasa. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kenapa sih kita ini harus berhati-hati mencari motif ya? Ini bahasanya kalau Imam Ghazali kita lihat, dia ingin menunjukkan kepada kita bahwa motif yang ada di dalam tubuh kita, di dalam diri kita itu banyak. Kalau motif satu perbuatan itu adalah nafsul ammaroh tadi, maka itu hasilnya menjadi buruk gitu loh. Hasilnya menjadi buruk. Meskipun kelihatannya itu mencari ilmu. Kita bisa lihat ya, kan banyak orang yang sudah sholat, kadang sudah baca Al-Quran, bahkan banyak, sholatnya banyak, baca Qurannya banyak, bahkan tahajudnya juga banyak, begitu. Tapi kadang-kadang tidak menimbulkan dampak akhir, gitu. Karena setiap amal itu bil khawatim ya. Amal perbuatan itu kan dilihat husnul khotimahnya. Tidak bisa di awal, tidak bisa di tengah, tapi di husnul khotimahnya itu. Nah, ini yang harus dicari motifnya, kata Imam Ghazali itu. Kalau kita baca kitab beliau yang berjudul Ma'arijul Quds fi Madarijin Nafs, ya, itu di sana dijelaskan oleh beliau bahwa begini, saudaraku kaum muslimin muslimat, bahwa yang namanya al-haq, kebenaran itu berbeda dengan al-batil. Al-haq itu berbeda dengan al-batil. Kalau al-haq itu kasuratil lati hiya fi nafsiha kadzalik, bagaikan gambar yang memang aslinya seperti itu. Yang aslinya memang seperti itu kebenaran. Tapi kalau al-batil itu kasuratil lati laisat fi nafsiha kadzalik walakinnaha turo kadzalik. Dia atau kebatilan itu seperti gambar yang tidak seperti aslinya, tapi terlihat seperti itu. Nah, ini penting sekali kita resapi ya, penting sekali untuk kita pelajari. Imam Ghazali sempat mensitir sebuah doa Rasulullah, Rabbana arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Bagaimana memaknai semua ini? Kita lanjutkan di sesi berikutnya, insyaallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.